Selamat malam semuanya. Boleh minta tepuk tangan dulu buat somasi teman-teman. Gue mau protes om soal somasi episode ini. Masa gue stand up lawannya bunyi-bunyian om dari tadi? Gimana masa materi gue di head to headin sama sound effect anjir? Gue dari tadi di belakang, aduh sound effect apa? Ngiu, tetap gak lucu anjir. Kenalin teman-teman sama gue Dipa dan gue jujur gue seneng banget bisa hadir di somasi ini teman-teman karena ini panggung impian gue teman-teman. Dan jujur hari ini target gue jelas, target gue harus juara. Karena kalau gue menang gue dapat 12,5 juta. Kalau kalah cuma dapat uang transport. Karena sebelum ke somasi gue udah terlanjur bilang ke nyokap gue, Bu, kalau ibu mau daftar umroh daftar aja. Udah kepedean gue, udah kepedean. Cuman kalau gue kalah terus gue pulang tetap gue suruh daftar, cuman daftar kumon teman-teman. Gue suruh belajar aja udah gitu. Iya. Dan keluarga gue tuh tahu kalau gue tuh mau naik somasi. Semuanya pada minta duit. Merasa kayak gue udah menang aja gitu, semuanya minta ini, minta itu. Paling enak siapa? Bokap gue. Karena bokap gue mintanya yang paling kecil. Bokap gue cuma minta TV teman-teman. Ya elah TV berapa sih Om Ded ya kan? 2 juta, 3 juta doang. Gue bilang ke bokap gue, Pak, Bapak mau TV yang kayak gimana? Yang gede aja sih, Dip. Mau TCL, Samsung? Enggak, Trans TV. Gede amat, gue bilang. Kegedean itu. Susah, gue bilang. Muluk banget ya kan, itu mah. Harus nikahin Putri Tanjung dulu, teman-teman. Sulit banget gitu. Dan kenapa gue ngebet banget pengen juara di somasi? Karena gue setiap ikut kompetisi stand up, nggak pernah menang, teman-teman. Kalah mulu. Terakhir gue kalah di channel sebelah, Om. Gue pulang dengan perasaan sedih. Gue pulang nih naik motor, nangis. Sampai ditegur orang gue, Mas, kenapa, Mas? Masuk tol. Lupa malah ke Bandung, gue malah ke Bandung. Makanya gitu, gue pengen banget gitu juara di somasi ini. Dan gue tuh sebenarnya udah ngikutin somasi lama. Gue juga sering kesini karena gue sebagai penonton. Gue suka somasi season ini adalah karena setnya bagus. Kita tuh disuruh materi pinggir jurang. Gue pengen bahas generasi emas 2045. Fucking shit generasi 2045 tuh. Bullshit teman-teman. Apalagi tingkat keberhasilannya ditentukan oleh apa? Oleh Gen Z. Sedangkan Gen Z kita nggak punya karakter. Dikit-dikit mental health. Ya Allah bang. Dikit-dikit mental health suka banget self-diagnose, tau nggak lu? Yang dikit, diem dikit dibilang introvert. Cemas dikit dibilang anxiety. Temen gue kayak begitu. Gue lagi di luar sama temen gue jam 2 pagi. Tiba-tiba bilang, aduh anjir. Gue malam ini belum tidur, kayaknya gue insomnia deh. Aduh, gue cemas berlebihan nih, kayaknya gue anxiety deh. Padahal kita lagi maling ayam, teman-teman. Wajar kan? Wajar itu semua. Wajar, anjir. Gue juga deg-degan ke dia doang. Maling, anjir. Goblok emang temen gue tuh. Terus juga dari Gen Z, teman-teman. Apa sih yang bisa dibanggakan dari Gen Z? Nggak ada. Yang paling menonjol dari Gen Z cuman fashionnya. Gen Z sekarang fashionable banget. Cuman ada yang nggak pantas. Ada yang nggak pantas. Gue pernah ngeliat cewek umur 20-an lah, sekitar umur 20-an pakai crop top. Cuman nggak pantas karena udahnya kotor. Wih, kotor banget sumpah. Lu bayangin udah mana bulat hitam anjir. Itu kalau bisa nyedot black hole jatuhnya itu. Kayak Interstellar anjir. Kacau bro. Kacau. Gue juga Gen Z teman-teman. Cuman mental gue nggak selemah mereka. Gue mau diomelin bos, mau dibanding-bandingin orang tua, nggak peduli. Karena mental gue mental baja. Karena gue punya prinsip, apapun masalahnya ngedubel anjing solusinya. Pasti itu. Gue juga apapun rintangannya pasti bakal gue hadepin. Salah satunya apa? Rintangan di pekerjaan. Bener kata Ate tadi, gue tuh sosial media spesialis, teman-teman. Gue tuh sosial media spesialis dan rintangan pertama gue di kerjaan gue adalah bos gue, teman-teman. Bukan karena bos gue galak, bukan karena bos gue banyak nyuruh, tapi karena bos gue gagu. Bos gue nggak bisa ngomong, teman-teman. Dia bisa jadi bos gara-gara orang tuanya. Familiar nggak, teman-teman? Kayak Mas kan? Cuman versi di mute anjir. Cuman versi di mute. Gue tahu kenapa bos gue nggak bisa ngomong itu ketika gue di brief langsung sama dia. Di brief langsung bayi mulut, lu bayangin. Jadi gue disuruh ke kantornya, ke ruangannya, terus dia tiba, apa nih anjir, gue bilang. Mohon maaf Pak, saya dari tadi Bapak ngomong saya nggak ngerti. Tolong dong briefnya di WhatsApp aja. Di WhatsApp sama dia. Ting, nggak lama gue buka yang dikirim voice note. Sama aja ya kan, bedanya gua kudu download doang ya kan. Parah bro, kacau.
Korban kuota. Gue juga kerja di bidang sosial media spesialis. Gue megang brand rumah sakit di Jambi. Di sini ada orang Jambi, teman-teman? Nggak ada ya? Ini gue akan membuktikan generasi emas 2045 nggak bakal kejadian. Jadi gue pernah bikin konten di rumah sakit ini. Judulnya, Yuk Kenali Hernia. Ada yang tahu teman-teman hernia? Turun bro, tahu penyakit paling asik tuh. Turun bro. Asik tuh, paling asik tuh. Gue bikin konten itu, Yuk Kenali Hernia. Konten itu gue posting jam 9. Jam 9:10 udah ada yang komen. Namanya Aris Putra Jambi. Komennya begini, teman-teman. Min, ini film yang ada singanya ya. Itu Narnia, monyet. Gue bilang, beda. Gue bilang, aneh mas dibuka ngaum ya kan? Nggak mungkin. Masa cara lu dibuka keluar aslan kan enggak gitu. Aneh banget. Makanya buat teman-teman atau buat pemerintah nih, biar gimana sih caranya generasi emas 2045 bisa kejadian dan penyakit mental Gen Z itu bisa ditanggulangi? Gue punya solusinya, teman-teman. Solusinya adalah suruh Gen Z sholat. Suruh perbanyak sholat, teman-teman. Karena sholat itu bikin tenang. Contohnya kayak gue deh. Gue 25 tahun sholat, alhamdulillah, rajin. Hidup gue tenang, teman-teman. Bahkan saking rajinnya sholat gue. Sholat gue udah di tahap jago, anjir. Nggak percaya, anjir. Bahkan. Yang pasti kita semua pernah ngalamin gitu. Kita kalau sholat biasanya suka ke distract kalau depan kita pakai baju belakang tulisannya banyak banget. Iya nggak? Biasanya orang pada bacain tuh. Kalau gue amatir, teman-teman itu. Gue yang jago sholat, gue nggak bakal ngebaca itu. Gue pernah sholat depan gue makmum. Dia pakai baju belakang tulisan banyak banget. Gue yang di belakang tulisannya banyak banget dan isinya tuh gue ingat banget belakangnya tulisannya geprek bensu, teman-teman. Lengkap sama menunya. Lengkap sama menunya. Gue yang di belakang. Khusyuk sholat, sebelah gue udah mesen aja. Dada enak nih, Mama Dada nih. Enak nih, anjir. Kalau gue mestinya selesai sholat, teman-teman. Mestinya selesai sholat. Mesen juga. Dan ketika orang, ini banyak banget nih Gen Z tuh berpikir kalau sholat tuh nggak penting. Sholat tuh buang-buang waktu. Ketika semua orang berpikir seperti itu, gue menganggap sholat sebagai hobi, teman-teman. Gue bengong dikit sholat, teman-teman. Sholat Sorry, bengong dikit gue. Gue tuh menganggap sholat tuh sebagai hobi. Namanya hobi, ada komunitasnya, teman-teman. Ada komunitasnya. Lu cari, namanya STW, teman-teman. Sholat tepat waktu. Cari, ada di republika.id, ada, cari. Cuman komunitas kita tuh se-Indonesia, kecil. Anggota kita cuma 1.745. Se-Indonesia, teman-teman. Coba kita bandingin sama komunitas di Depok. Komunitas di Depok itu 5.435. Bayangin ini orang sholat nih, cuman 1.000. Komunitas di Depok 5.000. Itu kan perbandingannya 1:3, teman-teman. Jadi ada 1 orang sholat zuhur, ada 3 mama sama anjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.